dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Hampir setahun usai bencana Galodo, area persawahan di Bukit Batabuh belum bisa diolah. Warga di 50 kota menemukan mortir aktif di dasar sungai. Sebanyak 92 jemaah calon haji Kota Solo berangkat ke Tanah Suci. Warga di Nagari Kototuwo, Kecamatan Harau 50 Kota, digemparkan dengan penemuan sebuah mortir aktif di aliran Sungai Batang Sinamar pada Senin sore. Mortir itu pertama kali ditemukan oleh warga setempat yang sedang mencari ikan dengan menyelam di dasar sungai. Warga melihat benda yang mencurigakan dan ketika dibawa ke permukaan, ternyata benda itu adalah sebuah mortir. Warga langsung meletakkan mortir itu di sebuah kebun yang berada tak jauh dari sungai dan melaporkannya kepada polisi. Penemuan ini merupakan yang kedua kalinya dengan lokasi yang tak jauh dari penemuan pertama. Menyelam mencari ikan di dalam air. Terus? Lalu nampaklah sebuah alat peledak itu. Saya bawa ke atas. Jam 4 sore. Ya, saya taruh di situ, ada teman yang lapor ke polisi. Ya, pernah dulu. Sudah berapa kali? Udah 2 kali. 2 kali. Itu udah lama. Dengan jenis yang sama? Sama. Menerima laporan ini, kepolisian dari Polsek Harau bersama tim Gegana Satbrimopolda Sumbar langsung melakukan penyisiran dan mengamankan mortir itu dan dibawa ke markas Brimob di Padang. Benda berupa indikasi itu mortir yang mengindikasi akan meledak. Jadi sampaikan ke Polsek, kita datang ke TKP, kita amankan dan kemudian kita koordinasi dengan tim Gegana. Kalau jenis kita belum tahu, karena nanti mungkin kita koordinasi dulu dengan Jibom, apa jenisnya dan kemudian berapa kekuatan serta dampak daripada jika itu meledak. Hingga kini belum diketahui secara pasti asal-usul mortir tersebut. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan jika menemukan benda mencurigakan di lingkungan mereka. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Sebanyak 92 orang jemaah calon haji asal Kota Solo diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji tahun 2025 ini. Mereka didampingi seorang pendamping haji dari Kota Solo. Keberangkatan jemaah calon haji dari halaman Masjid Agung Al-Musinin Kota Solo ini menggunakan 3 buah bus dan dilepas secara langsung oleh pemerintah Kota Solo. Menurut petugas, jemaah calon haji Kota Solo yang diberangkatkan ini akan bergabung dalam kloter 9 bersama jemaah calon haji dari daerah Bukit Tinggi. Rencananya, rombongan ini akan masuk asrama haji pada sore hari. Dan setelah menginap semalam di asrama haji Padang, mereka akan bertolak menuju Arab Saudi melalui Bandara Internasional Minangkabau. 92, kemudian satu pendamping, berarti 93. Ini adalah kita kloter yang ke-9, ya, embarkasi Padang. Hari ini kita berangkat, ya, masuk ke asrama haji, berarti Pak? Masuk asrama haji tanggal 17, kemudian berangkat nanti tanggal 18, ya, jam 18.50 nanti. Sementara itu, salah seorang calon jemaah haji Kota Solo mengaku sangat bahagia bisa berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Dia berharap ibadah yang akan dilakukannya bisa terlaksana secara maksimal. Gembira tak terhingga. Iya. Banyak persiapan yang dilakukan. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu sejak kapan Ibu mendaftar? Mendaftar 2012. 2012. Dari 13 tahun. 13 tahun mendaftar. Iya, Nak. Sama suami. Sama suami baru Iya, Ibu. Nak. Sama suami juga dari 2012 juga. Iya, sama mendaftar, Nak. Ingin jadi haji yang mabrur lah gitu kan. Dalam kegiatan pelepasan jemaah calon haji Kota Solo ini juga diramaikan oleh keluarga masing-masing
yang hendak melihat secara langsung keberangkatan para jemaah calon haji tersebut. Gernadi melaporkan dari Kota Solo. Yang tergabung dalam kloter 9 PDG. Baru 6 bulan bebas dari lembaga pemasyarakatan, seorang residivis kasus narkoba kembali ditangkap tim Tiger Satres Narkoba Polres Pasaman Barat bersama temannya yang merupakan kurir narkoba. Mereka berdua ditangkap polisi saat sedang asyik mengonsumsi sabu-sabu di sebuah lahan jagung di daerah Jorong Ampek Koto, Kecamatan Kinali, Pasaman Barat. Usai ditangkap, polisi menggeledah keduanya dan menemukan 1 paket sabu-sabu ukuran sedang, 1 paket sabu-sabu ukuran kecil di saku celana tersangka. Polisi juga menemukan peralatan yang digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu. Rizky alias Aris merupakan seorang residivis kasus narkoba. Dia terpaksa harus kembali berurusan dengan polisi setelah tertangkap tangan menggunakan dan mengedarkan sabu-sabu bersama Yodi Setiadi. Yodi sendiri berperan sebagai kurir sabu-sabu. Kedua tersangka selanjutnya dibawa ke Mapolres Pasaman Barat untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Kami mendapatkan laporan dari masyarakat. Di sana sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Setelah itu kami melakukan penyelidikan dan pada saat itu juga kami dapat mengamankan 2 orang tersangka dan juga melakukan penggeledahan dan kami temukan di dalam saku celana si tersangka atas nama Aris 2 paket sedang dan kecil jenis sabu. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana kurungan paling lama 20 tahun penjara. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Tim Lembaga Bantuan Hukum Padang bersama keluarga korban yang mengalami kekerasan seksual di salah satu SMA negeri di Padang Pariaman mendatangi kantor Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat Selasa sore. Kedatangan LBH Padang ini untuk mengadukan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh salah seorang siswi di sekolah itu beberapa waktu lalu. Anissa Hamda, penanggung jawab isu gender dan minoritas rentan LBH Padang, menyampaikan pihaknya melapor ke Komnas HAM karena adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap korban kekerasan di SMA negeri itu. Seharusnya peserta didik mendapatkan perlindungan di lembaga pendidikan. Namun sebaliknya, malah mendapatkan kekerasan seksual serta tidak mendapatkan perlindungan dari pihak sekolah. Ironisnya, sekolah justru melakukan intimidasi dan diskriminasi terhadap korban. Selain itu, LBH Padang juga meminta Komnas HAM Perwakilan Sumbar mendorong polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Pihaknya berharap korban mendapatkan keadilan dan pemulihan kondisi psikologisnya. Situasi ini kami ingin melaporkan ke Komnas HAM karena adanya dugaan pelanggaran HAM, di mana seharusnya seorang siswa itu mendapatkan perlindungan keamanan di tempat pendidikan. Nah ini kejadiannya ketika korban mendapatkan kekerasan, justru sekolah tidak membantu dalam hal itu, malah ada dugaan tindakan diskriminasi dan intimidasi. Kakak korban berharap pelaku dapat diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan pengakuan dari adiknya, ia telah dilecehkan sejak Oktober 2024 lalu, dan saat ini korban mengalami trauma. LBH Padang juga telah membuat laporan ke Dinas Pendidikan Sumatera Barat untuk meminta Dinas Pendidikan Sumbar memecat pelaku yang merupakan seorang pegawai tata usaha di sekolah tersebut dan memeriksa juga pihak kepala sekolah karena terkesan melindungi pelaku. Robiham melaporkan dari Padang.
Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Wulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.